Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Jumat di mana saja kita berada. Tindakan iman terbesar di suatu hari adalah ketika kita bangun dan melangkah untuk hari-hari berikutnya. Mari, apapun situasimu saat ini, melangkahlah bersama sabda hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Para sahabat yang terkasih, sebagai orang Katolik, saya yakin dan percaya kita diperhadapkan dengan sebuah perbincangan ringan tetapi serius. Bincang-bincang seputar misa atau ekaristi. Dan orang lain bisa bertanya kepada kita ke gereja menerima tubuh dan darah Tuhan. Itu berarti, wah, kita makan tubuh Tuhan loh. Kita minum darah Tuhan. Nah, kemudian itu kita bisa masuk kepada sebuah diskusi. Kok bisa ya makan daging Tuhan? Berarti kita makan tubuhnya loh. Berarti kita ini pemakan sesama. Nah, ini biasa kita jumpai dalam perjalanan ini, yang kita lihat bahwa bagaimana orang yang belum begitu terlalu tahu tentang ekaristi atau misa itu sendiri. Karena orang akan terjerumus kepada sebuah penafsiran tunggal atau tafsir lurus-lurus saja begitu. Oh, Yesus berkata, oke, kamu makan dagingku. Itu berarti makan daging Tuhan Yesus. Nah, menarik sekali kalau kita masuk secara lebih mendalam dari bincang-bincang ringan itu kepada sebuah refleksi tentang ekaristi. Bagian yang pertama, ekaristi adalah jantung kehidupan kita sebagai orang Katolik. Karena jantung, berarti dia begitu sangat penting loh. Sibuknya kita di luar dengan karya pewartaan, pelayanan, pekerjaan yang begitu banyak. Tetapi ekaristi itu adalah jantung. Dan kita mau ke sana untuk mengalami Tuhan. Bagaimana Yesus sendiri, dia memberikan tubuh dan darahnya. Bagaimana kita memahami
pengorbanan ini tubuh dan darahnya yang kita makan, yang kita minum. Tentu ini bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani sebagai persiapan kita untuk kehidupan yang kekal. Karena itu para sahabat yang terkasih, makanan rohani ini, tubuh kita, kita mau makanan ya jasmani, makan minum seperti biasa. Tetapi kerinduan pada makanan rohani yang Yesus berikan, tubuh dan darahnya, itu adalah lewat pengorbanan apa yang disebut dengan jalan salib. Bagaimana dari kemuliaannya yang begitu tinggi, dia memakai jubah pelayanan, masuk bahkan mati bagi kita semua. Nah, ini pemberian diri Yesus nyata sekali, yaitu tubuh dan darahnya. Nah, tubuh dan darahnya dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu adalah gereja. Gereja adalah tubuh Tuhan. Karena Yesus di sana persekutuan dengan saudara dan saudari yang lain, menjadikan kita sebagai anggota-anggota gereja. Karena itu persekutuan kita tidak hanya pada komuni kita menerima tubuh Tuhan, tetapi lebih bagaimana kesatuan kita dengan Tuhan Yesus menjadi satu. Penyatuan inilah yang disebut dengan ketika Yesus mengatakan, makan dari dagingku, minum dari darahku. Penyatuan yang menghantar kita kepada sebuah kehidupan yang kekal. Bagian yang kedua, Injil hari ini bercerita tentang pemahaman. Seperti ilustrasi tadi, kalau orang tidak paham, ya salah paham. Nah, kemudian diberi pemahaman. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka itu bincang-bincang, tapi berantem juga tentang Yesus sendiri. Ketika dia mengatakan, itu makan dari dagingnya atau tubuhnya, minum dari darahnya. Dan bagaimana untuk orang Yahudi sendiri? Ngomong tentang darah, ini sesuatu yang najis loh. Masih ingat kan? Kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu. Lalu imam dan seorang Lewi lewat. Dia tidak boleh menyentuh darah. Karena darah dalam pemahaman sesuatu yang najis. Tidak boleh disentuh. Karena itu perdebatan mereka punya alasan. Tetapi Yesus sendiri bagaimana menghantar mereka kepada sebuah refleksi yang lebih mendalam tentang kehidupan kekal. Makan dagingnya, minum darahnya, bersatu. Kalau tidak, berarti tidak bersatu. Karena itu, kalau sudah makan dan minum darahnya, itu berarti bahwa kehidupan kekal disiapkan oleh Tuhan sendiri. Karena penyatuan ini dalam gereja khususnya. Nah, ini bagaimana pemahaman ini diluruskan supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita ke gereja itu terima komuni itu bukan secara harafiah loh, kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, tetapi lebih kepada bagian yang pertama tadi adalah persatuan kita dengan Kristus sendiri. Nah, bagian yang ketiga, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Dia berkata demikian, kalau dia merayakan Ekaristi, berarti dia adalah imamnya. Dan Yesus adalah korbannya dalam Ekaristi. Nah, setelah dia merayakan Ekaristi, dia adalah korbannya. Dan Yesus adalah imamnya. Dengan demikian, menjadi orang Katolik itu tidak hanya hadir, ikut misa, terima komuni, tetapi lebih kepada apa yang disebut dengan pengorbanan. Hidup adalah sebuah pengorbanan kalau kita tahu tujuannya apa. Kalau kita tidak tahu tujuannya apa, maka pengorbanan kita itu sia-sia. Tetapi Yesus mengajak kita bagaimana? Ekaristi itu adalah sebuah memoria. Dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan atau kenangan akan daku. Kenangan itu pada nyata sekali pengorbanan kita. Saya yakin dan percaya dalam situasi seperti saat ini, kita banyak entah itu di gereja atau di lingkungan sekitar kita, bagaimana
kita berkorban untuk yang lain. COVID-19 menghantar kita seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Kita berada dalam perahu dan perahu ini ombak. Nah, kita sama-sama berkorban untuk dunia yang lebih baik. Supaya orang mengalami bahwa Kristus itu berjalan bersama-sama dengan kita ketika kita berkorban untuk yang lain. Karena itu Ekaristi juga masuk dalam kehidupan kita secara real. Kita tidak bisa katakan, oh saya pergi misa, lalu hidup harian kita beda dengan yang di misa. Tetapi kemudian Yesus mengajak kita, apa yang kita alami dalam misa, mari kita berkorban dalam kehidupan yang nyata. Karena itu kita perlu buat berkorban, supaya iman dalam Ekaristi itu nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berkorban, karena Kristus yang pertama berkorban bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku